Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 157. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan penuh antara Panda Megumi melawan Kirara. Di sana kita juga diungkapkan tentang cara kerja teknik kutukan milik Kirara yang bernama Love Rendezvous. Dan chapter ini pun diakhiri dengan Megumi yang sukses menjatuhkan Kirara. Nah, pada chapter terbaru, chapter 157, panel pertama dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini Kirara bertanya-tanya pada Megumi bagaimana dirinya tahu kalau Shikigami-nya lah yang terbang menuju ke arahnya dan bukan sebaliknya. Lalu Megumi pun menjawab kalau dirinya menyadari jika suatu hal yang memiliki energi kutukan lebih besar menarik hal yang lainnya. Dalam contoh ini, karena Megumi memiliki energi kutukan yang lebih besar dari Shikigami-nya dan berhubung keduanya juga memiliki tanda yang sama, maka Shikigami-nya lah yang terbang menuju ke arah Megumi. Dan yap, hal tersebut juga sekaligus merupakan tambahan informasi untuk cara kerja teknik milik Kirara ini. Lalu berikutnya, setelah Kirara berhasil ditangkap dan dijatuhkan, Megumi kembali melepaskan Kirara dan memohon padanya secara baik-baik untuk mendengarkannya. Dan tentu kali ini Kirara pun bersedia untuk mendengarkan Megumi. Namun tak lama kemudian Megumi dan Kirara dikejutkan dengan Yuji yang terlempar dari ruang kendali oleh Hakari. Di sana Yuji yang menyadari kalau ada Megumi dan Panda di belakangnya meminta agar mereka berdua untuk tidak ikut campur. Merasa diremehkan, Hakari langsung kembali memberikan bogem mentah pada Yuji. Yang menariknya, ternyata Yuji memang sengaja tidak menahan ataupun menghindari serangan Hakari. Bahkan Yuji pun juga tidak melapisi pertahanannya dengan energi kutukan, sehingga Yuji benar-benar 100% tanpa pertahanan. Di sini Yuji beranggapan kalau hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Hakari, sehingga ia bersedia mendengarkan perkataannya. Tapi tak butuh waktu lama, Hakari pun bersedia mendengarkan Yuji selama dirinya masih mampu untuk berdiri. Lalu di sini Hakari pun bertanya mengapa Yuji ingin meminta bantuannya dan mengapa harus Hakari. Dan Yuji pun menjawab kalau Hakari ini kuat, maka dari itu Hakari akan menjadi bantuan yang besar bagi pihak mereka. Merasa jawabannya kurang memuaskan, Hakari langsung meluncurkan bogemnya kembali pada Yuji. Yang menariknya lagi, setelah Yuji menerima serangan tersebut, Yuji berkata, terlepas dari kekuatan Hakari yang memang besar, tapi dalam setiap pukulan yang ia luncurkan terasa sangat menyakitkan. Yuji bahkan bergumam kalau dipukul oleh Hakari terasa seperti menerima hantaman dari sebuah tongkat baseball dengan kawat berduri. Tapi terlepas dari itu, selanjutnya Hakari kembali berkata pada Yuji, ketika seorang syaman meminta bantuan syaman yang lain, itu sama artinya dengan meminta orang tersebut untuk mempertaruhkan nyawanya. Maka dari itu, Hakari ingin mendengar alasan yang memuaskan, hingga ia bersedia dan bergairah untuk mempertaruhkan nyawanya demi hal tersebut. Tapi mendengar pernyataan Yuji sebelumnya, di mana Yuji hanya disuruh untuk menemui Hakari, Hakari berkata seharusnya Yaga menyingkirkan orang payah macam Yuji. Yang mana menurut Mimin di sini sepertinya Hakari memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Yaga. Yang tentu di saat yang sama kemungkinan Hakari juga belum tahu kalau Yaga sudah mati. Cukup menarik untuk menunggu bagaimana reaksi Hakari nantinya ketika mengetahui kalau Yaga telah mati karena perintah para petinggi. Secara Hakari juga memiliki masalah sendiri dengan para petinggi ini. Ya, tapi terlepas dari itu, berikutnya menjawab pernyataan Hakari tersebut, Yuji pun berkata kalau dirinya ini hanyalah sebuah alat. Alat yang menggerakkan para syaman untuk terus melakukan eksorsis atau pembersihan. Mendengar hal tersebut, di sini Hakari pun semakin kesal karena jawaban Yuji benar-benar sangat membosankan. Kali ini Hakari kembali meluncurkan pukulannya pada Yuji. Sementara di sisi lain, Yuji benar-benar menerima serangan telak tersebut tanpa pertahanan sedikit pun. Bahkan terlihat kalau Yuji sampai terlempar cukup jauh. Di sini Hakari pun sempat berkata kalau menurut Gojo, energi kutukan yang dimiliki oleh Hakari ini lebih kasar dari kebanyakan orang. Dan terbukti dengan perkataan Yuji yang merasa kalau ia seperti dihantam oleh tongkat baseball berduri ketika dipukul oleh Hakari ini. Dan terkait hal tersebut, dengan energi kutukan yang sudah seberbahaya itu, sebenarnya teknik kutukan macam apa yang dimiliki oleh Hakari ini. Bahkan sampai-sampai para petinggi menganggap kalau teknik kutukan Hakari adalah contoh terburuk bagi standar mereka. Ya, sayangnya pada chapter ini teknik kutukan milik Hakari masih belum diperlihatkan. Tapi terlepas dari itu, setelah melihat Yuji menerima serangannya dengan telak,
Hakari pun beranggapan kalau Yuji sudah tidak sadar dan meminta Panda juga Megumi untuk segera mengobatinya. Namun tak lama Yuji pun langsung bangkit kembali. Melihat hal tersebut, Hakari cukup dibuat kaget dan terkesan. Apalagi dengan fakta kalau Yuji sudah menerima 3 kali serangannya tanpa pertahanan sama sekali. Dan setelah itu Yuji pun kembali menjelaskan tentang tugasnya untuk membersihkan para roh terkutuk yang ada. Di sana Yuji juga berkata kalau dirinya akan terus meminta pertolongan Hakari hingga Hakari bersedia menolongnya. Namun di sini Hakari masih keras kepala dan berniat untuk terus menghajar Yuji. Sampai akhirnya Kirara pun dalam tanda kutip menggoda Hakari. Dan yap, melihat tekad Yuji yang begitu kuat, akhirnya Hakari pun berhasil diyakinkan. Di sini menurut Kirara, walaupun mereka ini sangat membenci para petinggi, tapi pada akhirnya gairah atau semangat Hakari berada di puncaknya ketika ia menolong seseorang dari sekolah Jujutsu. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Jadi saat ini dengan Hakari yang sudah berhasil diyakinkan, itu artinya arc Hakari ini telah selesai. Yang mungkin pada chapter berikutnya itu akan menjadi akhir dari perjalanan mencari Hakari ini. Atau kemungkinan lainnya kita akan langsung berpindah pada tokoh lain. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.